Okay, welcome to False Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan yang telah menciptakan seorang manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh zat yang maha mulia, manusia yang agung, yang diagungkan oleh zat yang maha agung. Siapakah beliau? Beliau adalah baginda kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Oke, sebelum itu perkenalkan ya, nama saya adalah Naufal Ardiansah. Saya adalah salah satu mahasiswa dari UAI Universitas Al-Azhar Indonesia dengan mengambil Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum dengan berinisial NIM 0711521071 dengan dosen pengampu Dr. Maslihati Nur Hidayati SHMH. Baiklah, sebelum kita mempelajari pelajaran atau materi pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, kita masuk kepada materi hari ini, yaitu tentang hak asasi manusia. Sebelumnya, apakah di sini ada yang tahu apa itu hak asasi manusia? Mungkin kebanyakan orang ada yang bertanya, apa itu hak asasi manusia? Sebenarnya hak asasi manusia digunakan untuk siapa saja sih? Apakah untuk kalangan atas atau kalangan rendah? Ataukah hak asasi manusia digunakan untuk hal-hal tertentu? Apakah hak asasi manusia itu digunakan oleh orang-orang yang mempunyai jabatan-jabatan tertinggi di negara ini? Tentu tidak, ya. Bahwasannya hak asasi manusia itu dimiliki oleh setiap orang. Coba semuanya perhatikan kepada slide selanjutnya. Oke, pembahasan kita pada hari ini adalah satu, pengertian hak asasi manusia menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua adalah pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Yang ketiga adalah macam-macam hak asasi manusia. Yang keempat adalah hukum hak asasi manusia atau HAM internasional. Lalu yang kelima adalah HAM, hak asasi manusia dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana. Oke, yang pertama adalah pengertian hak asasi manusia menurut KBBI, atau bisa kita sebut dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional, yaitu Deklarasi PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, Declaration of Human Rights, seperti hak untuk hidup, hak untuk merdeka, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat. Oke, di sini sudah sangat jelas sekali bahwasannya menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian HAM yaitu adalah sebuah hak yang ada pada kehidupan manusia, yang mana hak ini itu mencangkup tentang kemerdekaan suatu negara, hak untuk memiliki suatu kenegaraan, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. Oke, kita langsung masuk kepada slide yang kedua, yaitu pengertian
hak asasi manusia menurut para ahli atau perspektif para ahli. Oke, yang pertama adalah menurut Franz Magnus Susino, hak asasi manusia adalah hak yang memiliki atau hak yang dimiliki oleh manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Lalu pendapat yang selanjutnya yaitu datang dari Sutandio Wijosubroto, yaitu adalah hak asasi manusia menurut dia adalah hak yang melekat secara kodrati pada setiap makhluk yang dilahirkan dengan sosok biologis manusia yang memberikan jaminan moral dan menikmati kebebasan dari segala bentuk perlakuan yang menyebabkan manusia itu tak dapat hak hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga adalah menurut perspektif Adnan Buyung Nasution, bahwasannya hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia, yang diperoleh dan dibawanya sejak dari kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Oke, kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada macam-macam HAM. Macam-macam HAM ini terbagi menjadi 3, yaitu hak asasi pribadi atau personal right. Yang kedua adalah hak asasi ekonomi atau property right. Yang ketiga adalah hak asasi untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan pemerintahan, right of legal equality. Oke, yang pertama adalah hak asasi pribadi atau personal right. Hak asasi pribadi atau personal right antara lain adalah hak mengemukakan pendapat, hak memeluk agama, hak beribadah menurut agamanya masing-masing, dan hak kebebasan berorganisasi atau berserikat. Oke, yang selanjutnya adalah hak asasi ekonomi atau property right. Antara lain adalah hak memiliki sesuatu, hak menjual dan membeli sesuatu, hak mengadakan sesuatu perjanjian atau kontrak, dan hak memiliki pekerjaan. Lalu yang ketiga adalah hak asasi untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan pemerintah, atau bisa kita sebut dengan right of legal equality. Hak ini adalah hak persamaan hukum. Oke, kita bisa langsung ke slide selanjutnya. Oke, hukum hak asasi manusia internasional. Yang dimaksud dengan hukum hak asasi manusia atau HAM internasional di sini adalah hukum mengenai perlindungan terhadap hak-hak individu atau kelompok yang dilindungi secara internasional dari pelanggaran yang terutama dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya, termasuk di dalamnya upaya penggalakan hak-hak tersebut. Oke, kita menuju ke slide selanjutnya. Oke, yang selanjutnya adalah HAM dalam sistem peradilan pidana. Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak individu yang paling hakiki, yang secara kodrati melekat di dalam epicentrum otoritas pribadi yang merdeka sebagai makhluk ciptaan Tuhan, termasuk tersangka atau yang dikenakan penahanan. Untuk lebih memahami aspek perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum acara pidana, berbagai konsep ruang lingkup dan aspek hukum perlindungan hak asasi manusia di Indonesia antara lain latar belakang konsep HAM, perkembangan dan perspektif HAM, ruang dan aspek hukum tersingkir, perlindungan hak-hak tahanan, sistem peradilan pidana, pengertian dan pendekatan dalam sistem peradilan pidana, serta komponen sistem peradilan pidana kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga permasyarakatan, advokat atau penasehat hukum. Oke, kesimpulannya adalah bahwasannya hak asasi manusia adalah hak yang sangat melekat bagi manusia tersebut. Hal ini telah dijelaskan pada dasar hukum mengenai hak asasi manusia, ialah yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang mana hak asasi manusia ialah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa,
Dan di dalam Pancasila, yakni sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu dan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 32 dijelaskan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia memelihara kehidupan manusia semuanya. Itu tadi adalah sekelumit pembahasan tentang hak asasi manusia, yaitu adalah sebuah konsep hukum yang normatif yang mana menjelaskan secara rinci bahwasannya manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya, dan yang mana hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifat utama hak asasi manusia adalah universal, dan hak asasi manusia ini prinsipnya tidak akan dicabut. Baiklah, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, ucapan maupun perbuatan, saya mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.